Hai Kak Iren, apa Oke. kabar? Hai Lana, baik. Hai, namaku Iren. Aku ambil jurusan restoran Fachfrau dari kota Gera, Bundeslandnya Thüringen. Oke, Gera itu di daerah deket mana Kak? Kira-kira Kak Iren tuh sebenarnya dulu tahu Ausbildung tuh dari mana sih? Ausbildung, Iya. waduh, kalau cerita itu tahu darinya nggak sengaja sebenarnya. Aku lihat teman, boleh sebut nama nggak? Boleh. Iya sih. Ya, jadi aku taunya dari Kak Dova. Oke. Kak Dova itu share di Instastory kalau nggak salah. Dia share di story, terus aku tanya, waduh Kak, apaan nih ke Jerman gitu kan. Bener-bener nggak ada bayangan untuk Ausbildung tuh apa, programnya kayak gimana, terus pilihan programnya ada apa aja tuh nggak tahu. Ya ini terus dijelasin singkat nih, kalau kamu penasaran datang aja, nanti ada kayak open house gitu biar bisa ngumpulin semua orang yang pengen tahu biar sekalian dijelasin gitu kan. Datanglah aku ke sana, baru tahu kalau ada program Ausbildung 2018 itu. 2018 karena memang katanya Ausbildung masuk ke Indonesia juga baru ya. Maksudnya belum Ya, itu belum maaf. masih hal yang orang bingung Ausbildung apa sih ke Jerman. Sekarang pun sebenarnya kan masih banyak yang nggak tahu Kak. Sekarang masih banyak yang nggak tahu Ausbildung itu apa. Banyak. Mungkin karena kita lingkungannya teman-teman Ausbildung jadi banyak yang tahu, tapi kalau misalnya sekarang tuh banyak banget yang masih belum tahu Ausbildung tuh apa. Makanya dulu tuh masih awal mula banget ya Kak. Benar. Terus akhirnya ikut persiapan. Iya, aku juga kayak baru betul. Sebenarnya agak ngerasa terlambat sih, kenapa nggak tahu dari dulu gitu. Bener. Sudah lah ya. Kenapa nggak tahu, karena emang aku baru tahunya 2018. Iya benar. Betul. Nah Kak, kan tadi Kakak bilang kan, kenapa sih baru tahu Ausbildung nih setelah tahun 2018. Nah, dan pasti Kakak juga sebenarnya awalnya mungkin sempat ragu, bingung ini apa kan, karena baru. Ya, betul. Tapi yang meyakinkan Kakak milih Ausbildung dan menjadikan ini istilahnya karir Kakak kan ke Jerman ini, ikut Ausbildung, itu karena apa sih Kak? Boleh tahu nggak? Boleh cerita? Pertama, ya boleh dong. Kalau pertama, karena dari aku sendiri emang pengen kerja dari zaman awal mau kuliah tuh pengennya masuk ke gastronomi, cuman karena satu dan lain hal nggak keterima di bidang itu. Tertarik gastronomi ya? Betul, ya aku pengennya di pariwisata. Cuman waktu pas lulus SMA itu nggak keterima di salah satu universitas, jadi kayak ya udahlah ya, kerja di sekolah di bidang lain, terus kerja di bidang lain. Terus pas lihat ada kesempatan ini kayak, loh kok kayak boleh gitu dengan melihat usia yang masih masuk gitu, kayak jangan-jangan ini adalah jalan untuk menuju, jalannya tertunda gitu. Ya jadi itu sih, jadi kayak ngingat kembali mimpi-mimpi dulu, kayak aduh pengen kerja di bidang gastronomi, bukan gastronomi sih, lebih ke pariwisata, mungkin ini jalannya. Ya udah aku coba tanya-tanya, terus ternyata dari segi misalnya kayak syarat-syaratnya itu masuk gitu kan, dari umur, terus ijazah apa semua, pokoknya persyaratan kayak masuk gitu, jadi ya kenapa enggak coba gitu. Betul. Kalau memang jalannya kan harusnya lancar, mulus gitu. Kalau enggak, ya udahlah, yang penting udah coba. At least aku udah coba gitu aja sih kalau aku kemarin. Karena memang syaratnya kalau mau dibilang lebih mudah ya, karena kan ijazah SMA minimal, ya, terus usia, paspor kan bisa nyusul. Yang paling agak susah tuh mungkin bahasa ya, karena bahasa, betul. Kalau dulu Kakak apa? Udah B1 atau dulu masih A2 ya? Aku dulu A2, berangkat dengan A2, sertifikat A2. Iya, karena 2019. Semenjak 2020-2021 kan mereka mintanya rata-rata tuh minimal B1. Jadi beruntunglah yang udah berangkat duluan. Dan mungkin kita nggak tahu ya Kak, kalau misalnya tahun-tahun berikutnya akan bisa naik lagi menjadi standarnya itu kita juga tahu. Jadi teman-teman yang nonton ini mungkin segera nih, mumpung masih B1 bisa coba. Tapi iya, sekolah gimana Kak? Di sekolah tuh bahasa benar-benar full Jerman atau ada bahasa Inggris? Gimana? Jadi kalau untuk bahasa pengantarnya memang bahasa Jerman. Kalau untuk bahasa Inggris ada kayak mata pelajaran bahasa Inggris tuh ada. Jadi kita yang untuk mata pelajaran bahasa tuh ada bahasa Jerman, bahasa Inggris sama bahasa Perancis.
untuk dasar bahasa Prancis. Karena memang di Bahasa gastronomi Prancis juga kan ya? berhubungan sama itu kan, ketiga bahasa itulah. Jadi ya sehari-hari emang pengantarnya bahasa Jerman, materinya bahasa Jerman, textbook semua bahasa Jerman, semua tugas juga bahasa Jerman. Jadi akan terlatih sendiri sih sebenarnya karena keseharian itu ya. Dipaksa untuk bisa. Jadinya yang penting ini lulus dulu, dapat sertifikatnya, terus kalau udah ke Jerman pasti akan bisa sendiri. Tapi bukan berarti ntar main lulus gitu aja tapi nggak tahu sama sekali dasar-dasarnya, ntar bingung ngomongnya. Karena kan instruksi dari bos gitu, dari atasan juga pakai bahasa Jerman kan pasti. Betul. Di tempat kerja semuanya full bahasa Jerman. Jadi ya emang kalau sekarang standarnya naik ke B1 sih menurutku bagus ya. Oh iya benar. Jadi mengurangi struggle di awal bekerja gitu. Di awal kerja tuh aku sempat, kalau boleh cerita sedikit, aku di awal kerja tuh kayak 2 bulan pertama, 3 bulan pertama tuh kayak kagok gitu, karena di Indonesia kan belajar bahasa Jerman cuman kayak pas les aja kan, nggak yang sehari-hari full. Jadi beneran kaget. Terus kayak miskom itu udah pasti ada. Iya. Jadi jangan kaget, itu sudah pasti. Ya udah, harus maksa diri untuk bisa dan harus kebal kuping aja. Jangan patah semangat, jangan langsung down, jangan langsung kayak menyerah gitu ya. Semuanya pasti susah gitu di awal. Benar. Jadi itu biasa. Karena di Indonesia aja yang kita bahasanya sama, masih suka salah ya. Betul. Ya, apalagi ini bahasa asing, betul. Dan mungkin ya sejauh ini sih oke. Yang terakhir nih Kak, kira-kira Kakak masih setelah program ini, setelah Ausbildung ini masih mau lanjut kerja Kak di Jerman atau mau balik ke Indonesia, mau kerja di Indonesia, mau buka usaha atau gimana Kak? Kalau aku sejauh ini ya, maksudnya kalau ditanya rencana hari ini, yang saat ini sampai detik ini aku masih pengen di sini sih, maksudnya pengalamannya masih kurang menurutku 3 tahun ya. 3 tahun maksudnya itu kan baru sambil sekolah juga gitu. Jadi aku pengen kayak bener-bener yang profesional kerja sebagai seorang yang certified Ausbildung itu pengen lanjut dulu. Kalau bisa pengen lanjut pendidikan lagi kalau bisa ya. Weiterbildung atau Fortbildung belum tahu sih, tapi pengennya stay dulu sih untuk jangka panjangnya. Emang rata-rata kayaknya mau stay di sana ya? Bisa bersekolah ya Kak? Full time kan jatuhnya? Iya. Jatuhnya full time. Nah, ya kita lihat nanti berikutnya, tahun-tahun berikutnya ya Kak, gimana kesempatannya ya. Kalau misalnya kesempatannya lebih besar di sana dan lebih berguna buat karir, emang Kakak mau lebih senang di luar negeri gitu ya, lebih kayak pengen berkarir di luar negeri gitu? Pertama, kalau aku ya kesempatannya lebih, maksudnya di sini kan udah kalian jalan udah di sini, lanjutin aja dulu di sini. Karena kalau balik ke Indonesia, kita nggak benar-benar punya standar yang lebih tinggi dari Indonesia, nanti agak susah menurutku. Apalagi Indonesia mungkin belum terlalu aware sama Ausbildung kan. Jadi kalau misalnya kita di sini, aku bisa lanjut ngambil apa yang lebih spesialis, misalnya aku kan restoran Fafra, misalnya aku ngambil sommelier gitu, yang spesialis wine misalnya, kayak gitu kan, jadi udah lebih spesialisasi di satu bidang gitu. Betul. Pengennya sambil gitu, nyari ini ya Kak, nyari kayak ketertarikan Kakak mau lebih fokusnya di apa gitu ya? Iya betul. Kalau ini masih hampir semuanya ya, hampir general gitu kan di restonya? Iya. Kalau di Ausbildung, misalnya di restoran Fachfrau ini kita belajar semuanya sih, belajar minuman, belajar makanan, belajar servis semua. Cuman masih general gitu, belum spesifik, belum ada kayak spesialisasinya di bidang tertentu. Kalau balik ke Indonesia terlalu general menurutku pribadi ya, sayang sih. Betul. Kecuali mungkin ada kesempatan yang sudah pasti akan bekerja di mana gitu. Tapi kalau kayak aku nih balik ke Indo, aku nggak pernah kerja di bidang ini, terus kayak balik dengan sertifikat yang general, aku merasa kayak kurang aja gitu. Berarti pengennya ada sesuatu yang fokus ya, betul. Biar lebih pengennya spesial. Ada sesuatu yang betul, yang lebih spesifik. Karena kayak sommelier tuh keren tuh kayaknya. Iya, jadi ya pokoknya sesuatu yang lebih yang kalau balik ke Indo tuh kayak
satu dari sekian gitu, jangan terlalu general lah. Ya benar-benar. Tapi lihat nantilah, Lana belum tahu. Gimana kesempatannya yang besar ya Kak. Betul. Iya sih, mungkin banyak juga teman-teman yang masih sambil mencari kira-kira berikutnya lagi mau karirnya apa. Tapi untuk saat ini memilih Ausbildung sebagai karirnya ya kan. Ada yang baru lulus SMA, pada milih Ausbildung. Tuh aku ngerasa kayak, beruntung banget mereka yang baru lulus udah tahu Ausbildung ya kan. Betul. Bahkan banyak Kak yang sekarang tuh peserta kita yang kayak cross, misalnya dulu chef mau pengen jadi nurse atau kebalikannya. Dan gitu, jadi banyak yang pengen nyoba-nyoba, jadi mereka mau lihat ini kesempatan bagus, mumpung ada kesempatan non-background, terus di Jerman, jadi mereka pakai ini banget, gitu. Kalau menurutku sih, kalau yang kayak teman-teman yang baru kayak masih 18 tahun, 17-18 tahun baru lulus tuh, sebenarnya bagus banget gitu. Mereka kalaupun mereka mencoba di satu bidang, misalnya mereka coba di bidang koch atau apa gitu kan, mereka merasa tidak cocok, mereka masih punya banyak waktu untuk bisa memutuskan dan bisa mengubah jalur karirnya gitu. Betul. Bersyukur banget itu mereka punya kesempatan yang maksudnya mencoba segala bidang sampai menemukan yang pas. Itu bagus sih. Bagus, iya benar-benar banget Kak. Tapi asal jangan main-main ya, harus serius gitu. Iya, apa yang udah keputusan yang diambil juga harus ditekunin, jangan kayak ya kita main-main ntar malah nggak berhasil kan. Memang harus ada usaha dan jangan nyerah sih Kak. Mungkin ada tips-tips waktu saat belajar bahasa Jerman supaya nggak nyerah. Karena banyak tuh yang kayak susah nih, apalagi lagi pandemi, banyakan online nih Kak. Kalau kita, jadi mungkin gimana Kak kira-kira tipsnya supaya tetap semangatin teman-teman. Ya, kalau aku memberikan tips-tips atau kiat-kiat, kayaknya merasa belum pantas gitu. Sebagai asli di Jerman Kak. Tapi kalau misalnya dari pengalamanku ya dulu kan aku sambil kerja, jadi lesnya itu setelah jam kerja gitu, jam 7 sampai jam 9 malam, 4 kali seminggu. Waktu aku tuh. Jadi tantangannya berat banget menurutku karena udah capek gitu kan seharian, udah terkuras pikiran semua, terus harus tiba-tiba fokus ke bahasa Jerman. Itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Tapi ya itu kalau memang balik lagi sih ke niat awalnya mau ngapain nih ikut bahasa Jerman. Oh aku mau ke Jerman, aku mau ikut program Ausbildung. Berarti itu aja yang dilihat tujuannya gitu. Aku harus ke Jerman, aku harus masuk, harus berhasil untuk masuk ke harus berhasil sampai di Jerman gitu untuk ikut program ini. Itu sih yang memotivasiku. Jadi balik lagi buat teman-teman misalnya saat ini lagi turun semangatnya, lagi nggak semangat untuk belajar, kayak males gitu di rumah, banyak distraksi di rumah kan, bikin males, tempat tidur lah, mager lah, apa gitu kan, jadi nggak semangat. Menurutku balik lagi gitu ke motivasi awalnya. Kita ngapain nih belajar bahasa Jerman? Mau ke Jerman. Kalau mau ke Jerman ya harus benar-benar gitu, harus memaksa diri. Sekarang sih kalau kayak problem semua orang tuh sama ya, kalau yang working from home atau kursus dari rumah juga sama aja gitu. Motivasi diri gitu. Nggak ada yang bisa memotivasi diri kita, nggak ada orang yang bisa maksa kita untuk melakukan sesuatu kalau bukan diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau teman-teman, kalau teman-teman mau ke Jerman, tanya ke diri sendiri. Saya mau ke Jerman nggak? Kalau saya mau ke Jerman ya udah, saya harus paksa diri saya untuk belajar gitu. Apapun tantangannya mungkin buat teman-teman yang sekarang ya belajar dari rumah. Kalau aku dulu tantangannya lain lagi, aku harus naik Gojek gitu, pulang kerja ke UOB belajar, terus pulang lagi naik kereta. Jadi tiap orang punya tantangannya beda-beda gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang tantangannya lebih nggak perlu hujan-hujanan, nggak perlu naik Gojek, tapi lebih ke mager, lebih banyak selonjoran, malas belajar, malas buka buku. Balik lagi sih tujuannya mau ngapain nih. Kalau teman-teman mau mengubah karir atau mengubah jalan hidup, ya harus, iya, maksudnya kan motivasinya tiap orang beda-beda. Ada orang yang mau ke Jerman mau jalan-jalan gitu, ya kalau pengen jalan-jalan ya belajarlah dengan tekun gitu supaya kamu bisa sampai ke tempat yang kamu pengen gitu. Butuh kerja keras ya teman-teman, jadi jangan patah semangat.
Ya, jangan patah semangat. Baru belajar bahasa Jerman itu baru tahap pertama. Tahap keduanya adalah ketika tinggal di Jerman. Nah, betul banget ya. Itu lain lagi tantangannya. Makanya butuh mental yang kuat sebenarnya. Ya kan, bukan cuman pinter bahasa, tapi kalau misalnya mental kita, skill kita kurang juga akan berpengaruh di kita ya, Kak. Betul. Jadi itu baru belajar bahasa itu baru satu dari sekian tantangan yang harus dihadapi. Karena memang mau sukses itu nggak semudah tiba-tiba instan gitu ya, Kak. Iya, kalau mudah semua orang sukses dong. Betul banget. Gak ada yang susah-susah dong. Iya benar-benar. Kalau nggak semuanya sukses, semuanya jadi orang kaya gitu, nggak ada tantangannya. Nah itu aja sesi kita hari ini, Kak Iren. Terima kasih. Ya, sama-sama Lana. Aku yang makasih loh udah diajakin. Terima kasih banyak.